wabarakatuh. Halo guys, sobat calon pengusaha masa depan. Kembali lagi di Plut Podcast bersama saya Anya, mahasiswa Departemen Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya. Pada kali ini saya akan mengambil alih Plut Podcast dan kita akan membahas dengan topik kok keripik buah dibekuin bersama kakak-kakak yang ada depan saya ini nih, yaitu ada Kak Feby dan juga Kak Lisa. Mungkin dari Kak Feby dan Kak Lisa bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman, nama saya Feby. Oke. Hai guys, aku Lisa. Oke, jadi di sini ada Feby sama Lisa. Salam kenal ya teman-teman. Nah, sebetulnya kedua kakak depan aku ini satu universitas, satu departemen dan juga satu jurusan. Jadi sebenarnya kita ini teman dekat lah ya, bisa dibilang juga. Oke. Mungkin bisa dijelasin dulu ya kabarnya gimana, kakak sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, aku juga alhamdulillah sehat dan bisa di sini ya sama teman-teman. Oke, alhamdulillah. Jadi kakak-kakak depan kita ini sudah mau meluangkan waktu untuk membahas tentang teknologi freeze dryer yang ada di Plut ini. Jadi sekedar informasi, kita ini sedang melakukan kegiatan MBKM di Plut Kota Batu. Nah, salah satu kegiatannya itu adalah melakukan pengadaan teknologi freeze dryer untuk UMKM yang ada di Kota Batu. Jadi harapannya memang agar UMKM ini bisa pakai teknologi ini, bisa juga inovasi-inovasi produk mereka sehingga Kota Batu ini UMKM-nya semakin maju gitu. Oke, mungkin aku mulai aja ya. Yang pertama, sebenarnya teknologi freeze dryer ini kayak gimana sih? Bisa dijelasin? Jadi untuk mesin freeze dryer ini merupakan mesin pengeringan beku yang nantinya prinsip kerjanya itu melalui proses sublimasi. Seperti itu. Mungkin dari Lisa mau nambahin? Oke, jadi aku mau nambahin yang aku tahu nih ya. Jadi mesin freeze dryer itu punya prinsip kerja di mana kandungan air pada bahan pangan ini nanti akan dibekukan pada suhu rendah dan kemudian nanti akan ada yang namanya proses sublimasi. Di mana dari proses sublimasi itu akan merubah bahan pangan dari fase padat ke fase uap tanpa melalui proses pencairan terlebih dahulu dengan menggunakan pengaturan suhu dan juga tekanan di bawah triple point air, seperti itu sih. Oke, keren banget ya teman-teman. Jadi mungkin ini ya bisa menyebabkan keripik buahnya itu bisa bentuknya kayak krenyes gitu ya? Iya benar. Karena Crunchy. airnya juga udah hilang kayak gitu ya. Iya, Oke. benar. Nah, mungkin teman-teman bisa kalau mau cari tahu lebih lanjut ya bisa juga lihat di YouTube atau di jurnal-jurnal untuk pengen tahu nih prinsipnya sebenarnya kayak gimana. Karena mungkin penjelasannya agak ribet juga ya kalau misalnya kita lihat ada fase gas, fase cair dan lain-lain. Terus bedanya dengan vacuum frying itu apa ya? Soalnya kan di Kota Batu ini UMKM masih menggunakan vacuum frying dan yang kita tahu juga keripik-keripik itu dibuatnya dengan proses penggorengan kayak gitu. Nah, bedanya dengan freeze dryer ini apa? Jadi untuk freeze dryer ini memang prinsip kerjanya beda sama vacuum frying ya. Kalau vacuum frying itu kan dia basicnya pakai minyak dan digoreng. Nah, sedangkan kalau freeze dryer ini dia dibekukan jadi tanpa penggunaan minyak. Jadi dari segi mutu dan stabilitas produknya dari freeze drying ini lebih terjaga mutunya dan stabilitas produknya juga lebih baik seperti itu. Oke, ya mungkin mengingat juga ya teman-teman karena harga minyak itu juga udah mulai mahal. Terus juga kandungan minyak yang ada di keripik-keripik buah ini kan tidak selalu baik ya. Karena lemak yang tinggi juga bisa mengakibatkan beberapa penyakit-penyakit yang kronis, bisa sampai jantung, terus kanker dan lain-lain. Ya sebenarnya inovasi teknologi freeze dryer ini bagus banget ya karena nggak perlu bahan tambahan apapun gitu ya. Nah iya benar banget. Oke, terus kalau misalnya mau di buah gitu atau di sayuran apa perlu kayak garam atau gula itu juga perlu atau nggak usah? Nah, jadi kalau untuk implementasi dari produk-produk buah dan sayuran kalau mau dimasukkan ke dalam mesin freeze dryer ini nggak perlu menggunakan bahan tambahan apapun. Jadi dia nanti langsung saja dipotong menyesuaikan dengan ukuran loyang nih. Habis itu tinggal disetting aja pakai pengaturan yang ada di display, itu tinggal disetting sesuai yang kita mau, kayak gitu aja. Dan nantinya akan menghasilkan produk keripik buah dan sayuran pastinya punya tekstur yang garing dan juga crunchy kayak gitu. Oke, keren ya. Berarti
emang produknya itu pastinya bakal lebih sehat, terus Ya, benar. tahan lama ya berarti ya. Itu kira-kira biasanya sampai berapa lama? Kalau berdasarkan jurnal nih, riset yang sudah dilakukan itu biasanya bisa mencapai, umur simpannya itu bisa mencapai 2-4 tahun. Jadi memang jauh lebih lama daripada mungkin vacuum frying kan bisa menyebabkan bau tengik ya kalau terlalu lama. Nah, dengan penggunaan teknologi freeze drying ini, jadi umur simpannya jadi lebih panjang lagi, akan tapi mutunya tetap terjaga seperti itu. Oh iya, keren. Ini benar-benar inovasi yang bagus banget ya teman-teman, karena udah sehat, terus juga tahan lama, pastinya bisa menaikkan harga pasar dari produk keripik apel dan tentunya bakal bisa majuin nih UKM-UKM ada di Kota Batu. Nah kalau dari kakak sendiri udah pernah coba buah apa aja, terus sebenarnya di freeze dry ini bisa kita masukin apa sih selain buah dan sayur? Jadi untuk riset yang sudah kita lakukan itu kita sudah mencoba buah apel, kemudian mangga, sayurnya pernah nyoba brokoli seperti itu. Oke. Nah, aku mau nambahin. Jadi kemarin kita juga udah sempet mencoba, kan yang disebutin Kak Feby ini kan yang padat ya bentuknya. Nah, kita udah pernah coba yang bentuknya cair kayak susu gitu, yogurt. Jadi bisa. Jadi kalau mesin freeze dryer ini tuh nggak melulu bicara tentang benda padat dimasukin gitu nggak, tapi bisa juga untuk benda cair yang kayak aku tadi sebutin, susu, terus es krim juga bisa kayak gitu, daging pun juga bisa kayak gitu sih. Oh iya, keren. Jadi nggak cuma bahan-bahan yang padat aja, tapi yang cair juga bisa ya. Sebenarnya setahu saya juga kayak sop, terus yang cair-cair lain juga bisa ya, jus kayak gitu juga bisa dimasukin. Terus ada juga yang kalau nggak salah daging juga bisa ya. Iya. Ya gitu. Nah, keren banget ya tentang mesin ini. Terus mau tanya lagi nih, kalau misalnya waktunya itu kan masih lama ya, apakah tiap produk itu waktu tunggu di mesinnya itu beda-beda atau kayak gimana? Iya, jadi untuk prosesnya memang agak lama ya. Kalau kemarin yang keripik, kalau buah apel dan sayur brokoli kemarin itu sekitar 24 sampai 25 jam. Jadi memang tergantung dengan kadar air yang ada di bahan yang akan kita kering bekukan seperti itu. Oke, memang cukup lama juga ya, tapi dengan kualitas hasil yang tinggi itu menurut teman-teman juga pasti sebanding ya, karena kualitasnya baik walaupun waktunya lama. Oke. Terus dari kakak sendiri harapannya apa sih dengan adanya teknologi freeze dryer di Pluit ini? Harapannya UMKM ini bisa kayak gimana gitu? Mungkin bisa digunain atau seperti apa? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Jadi untuk harapannya, jadi untuk teknologi freeze drying ini kan memang terbilang baru. Nah, tapi hasil yang akan didapatkan entah itu dari mutunya dan stabilitas produknya kan jauh lebih baik daripada menggunakan vacuum frying. Jadi diharapkan mungkin UMKM bisa belajar langsung nih ke Pluit, mungkin yang bagian penasaran gitu tentang teknologi ini, sehingga bisa memajukan produk yang akan dihasilkan, entah itu keripik buah, sayur, atau mungkin mau nyoba bahan yang lain gitu. Jadi biar bisa lebih inovatif lagi seperti itu. Oke, kalau dari Lisa mau tambahin mungkin? Kurang lebih sama sih sama Kak Feby. Nah, jadi kan Batu ini kan punya potensi yang cukup besar ya terhadap buah dan juga sayurannya. Nah, harapan aku para pelaku UKM ini tuh bisa berkonsultasi langsung datang ke Pluit gitu untuk ikut belajar nih bagaimana sih cara untuk mengolah bahan baku buah dan juga sayur yang memang dia sifatnya mudah rusak, perishable, untuk meningkatkan kualitas dan juga bisa memperpanjang umur simpannya itu dapat diolah menjadi produk kering beku kayak gini. Nah, itu kan pasti hasilnya akan lebih ekonomis ya dibandingkan yang sebelumnya, dan juga pintar-pintaran juga sih untuk market pasarnya, karena memang produk pangan hasil dari mesin freeze dryer ini tuh tergolong cukup mahal ya, karena memang biaya pengadaan mesinnya sendiri yang memang mahal dan juga operasinya juga lumayan mahal. Makanya itu
pintar-pintarnya para pelaku UKM itu untuk cari target marketnya kayak gitu sih. Oke teman-teman, keren banget ya pembahasan kita pada hari ini. Kita membahas tentang teknologi freeze dryer dan bagaimana aplikasinya di buah dan sayuran. Harapannya teknologi ini bisa digunain di UKM-UKM untuk inovasi produk-produknya sehingga lebih berkualitas dan juga lebih bernilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding produk sebelumnya. Terus mengingat lagi kata Kak Feby tadi, kalau teman-teman dari pelaku-pelaku usaha UKM penasaran nih dengan mesin dari freeze dryer ini seperti apa bentuknya dan juga cara kerjanya seperti apa, bisa langsung aja datang ke Plut Kota Batu untuk melihat mesinnya secara langsung seperti itu. Mungkin itu aja untuk pembahasan kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dan jangan lupa untuk nonton Plut Podcast episode selanjutnya. Saya Anya, pamit undur diri. Bye-bye. Bye.